Halo lagi semua. Nah, hari ini lagi iseng mau bahas tentang bet-bet pingpong ya. Jadi biasanya untuk orang-orang yang baru mulai main pingpong, sering mereka itu belinya yang namanya bet pre-made. Jadi bet pre-made itu biasanya datangnya udah ditempel, di depan belakang udah ditempel, dan harganya relatifly sangat murah biasanya. Ada juga sih yang cukup mahal ya. Tapi relatively kalau yang murahan banget tuh bisa kayak 2 bet cuman 60.000 gitu, 50.000 dapat satu bet atau 2 bet dengan bola lagi gitu. Nah itu biasanya tuh bet pre-made. Jadi mereka tempel karetnya juga agak asal-asal gitu, asal bisa buat main doang. Ya kalau buat main serius biasanya susah. Walaupun ada juga yang merek-merek lain yang kayak yang agak mahalan, jadi mereka ada kayak ranking-rankingnya, tapi juga pre-made dan bisa kayak 400.000, 300.000 gitu. Dengan karet yang ya relatively lebih baik lah gitu ya daripada yang 50 ribuan. Tapi rata-rata sih kalau kamu mau main serius di pingpong, jangan beli yang pre-made. Jadi pre-made itu biasanya itu, jadi dari factory udah ditempel sama mereka. Dan lem yang dipakai biasanya itu permanen. Jadi susah banget lepasinnya. Ya. Aku kadang-kadang masih iseng, jadi aku beli pre-made. Terus kayaknya nih enak nih, kayunya cukup enak gitu. Jadi nanti aku pretelin karet yang setting dari factory-nya, soalnya nggak enak, karetnya jelek biasanya, nggak ada spinnya, bounce-nya juga kurang. Tapi agak setengah mati kerjainnya gitu ya, pretelinnya. Seperti yang ini nih cukupan pre-made tapi cukup bagus gitu. Biasanya kalau yang di China sering ada star-nya. Jadi walaupun pre-made pun kalau star-nya banyak itu biasanya lebih bagus batnya. Tuh, kayak begini nih. Jadi susah banget nih lem permanennya mereka waktu di pretelin. Biasanya pasti robek karetnya, terus sponge-nya bakal nempel-nempel, mesti dikeletekin pelan-pelan. Ya, mesti agak berjam-jam gitulah kerjanya. Ya. Tapi kadang-kadang sih bisa dapat bed yang cukup oke gitu dari bed pre-made pun. Jadi tinggal diganti karet yang lebih mendingan ya. Kalau mau beginner, karet yang bagus yang aku rekomend sih Mercury 2 itu bagus. Ya, Yinhe Mercury 2. Terus untuk karet murah, dia biasanya harganya kisaran dari 40.000, 45.000 sampai 60-70.000 gitu. Satu karet ya, satu sisi. Tapi dia untuk karet murah itu biasanya udah ada pilihan, bisa pilih thickness karetnya, sponsnya, terus bisa pilih kekerasan sponsnya juga. Jadi ada kayak soft, medium, hard gitu. Biasanya yang lain-lain karet murahan biasanya nggak ada pilihan, cuma satu itu doang yang kamu bisa pilih. Ya. Terus kalau kita bounce test nih, ini pre-made dari China ya. Ini juga pre-made dari China. Pre-made dari mana nggak tahu nih. Super K mereknya. Terus juga kalau pre-made tuh beratnya sering agak lebih berat dari normal. Bed normal tuh biasanya kira-kira kisaran 85 gram sampai 92 93 gitu ya. Kalau udah 95 ke atas biasanya udah dianggap berat. Nah, kalau yang pre-made gitu biasanya udah dikelotokin pun hampir 100 gram biasanya. Ya, kadang-kadang bisa lebih. Tapi kira-kira gitu 98 97. Jadi agak berat untuk standar bed ini. Terus kalau aku rekomend juga sih yang kalau budgetnya terbatas ya beli yang kayak gini-gini. Merek Yinhe gini. Jadi tetap bednya dijual separate gitu ya. Tapi dia dari 100-an doang gitu. 150, 160 udah bisa dapet. Ya. Banyak dari N10, N11, semuanya beda-beda keberatannya sih, kekerasannya. Ya. Suaranya nyaring yang N10. N11. Jadi bat itu lapisan kayunya apa, cara lemnya gimana, tebelnya berapa, itu semua pengaruh dalam pembalannya itu. Terus kalau baru mulai biasanya kita susah sih kasih tahu. Kita bisa berasa sensitif enough untuk tahu gitu. Oh itu enak getarannya atau itu nggak enak getarannya. Tapi lama-lama kalau kamu udah sering main, udah pengalaman, keberasa gitu. Jadi setiap bat tuh dengan kombinasi karetnya yang bener, kamu mulai ada preference gitu. Oh itu enak tuh rasanya. Oh ini batnya rasanya stiff
terus karetnya lebih membal atau karetnya lebih lebih soft, lebih bisa lama dwelling time-nya gitu, lama di bednya. Ya, jadi banyak sih itunya. Tapi rata-rata sih dari pengalamanku yang udah main hobi-hobi gini puluhan tahun, sebenarnya sih ya itu sih ya, taste aja sih. Jadi dari orang ke orang juga lain-lain sih. Jadi kayak aku kadang-kadang bacain review dari pemain-pemain lain juga yang lebih berpengalaman, bilangnya enak, terus saya coba beli pakai, nggak cocok gitu. Malah yang orang nggak rekomen, terus aku coba sendiri, tahu-tahu cocok. Jadi ya itu sih pengalaman sih. Terus taste kita juga bisa berubah-ubah ya. Jadi tambah lama main, kayak mungkin awal-awalnya biasanya orang maunya yang paling cepet bednya, paling keras, karbon cepet, terus pakai karet yang cepet. Tapi lama-lama kalau udah main cukup lama biasanya malah sukanya yang lebih kontrol. Ya, bisa juga terbalik gitu. Ya itu sih, jadi tergantung juga daripada pengalamanmu, tergantung juga daripada perkembangan permainanmu. Ya, kalau sekarang aku nggak begitu peduli bednya asal oke-oke aja. Malah lebih demen yang cari yang lebih ringan. Terus biasanya pakai karet itu aja, Mercury 2 itu udah cukup buat aku. Depan belakang dua-duanya Mercury. Palingan forehand mungkin yang pakai yang tebel, yang max 2,2 mm tebel karetnya. Terus yang belakang aku pakai yang medium gitu 1,8 atau yang tipis 1,2. Ya itu kayak buat aku cocok gitu kayak gitu. Terus biasanya kekerasannya pakai yang medium sih ya. Aku lebih suka kayak gitu. Ya, jadi itu aja sih bahasnya. Jadi itu bat mahal murahnya tergantung feeling, kayu yang dipakai, terus kadang juga brandingnya juga pengaruh ya. Jadi kalau kalau mau yang murah meriah gitu, Yinhe sih not bad ya. Untuk harga itu kualitasnya sih cukup bagus. Ya. Jadi kalau tergantung kita sih jadinya, budget kita ada berapa ya cocokin aja. Ya, nggak ada yang bat mahal pasti bagus, nggak juga sih. Oke, jadi mau sharing itu aja sih. Semoga membantu.